Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita, ayah rohani kita Abuya, sekaligus juga ribuan terima kasih kita berikan pada Abuya yang telah membimbing kita siang dan malam sehingga kita sudah dapat semakin meningkat mengenal dan mengetahui ajaran-ajaran yang hak yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Buya selalu dan terus diberikan kesehatan dan umur panjang untuk terus memberikan kepada kita pemahaman-pemahaman keagamaan kepada kita semua, Umi dan Inya yang kita muliakan, dan seluruh putra putri Abuya yang selalu mendampingi Abuya dalam perjuangan yang amat penting ini. Juga kita muliakan guru kita Abuya dari Kampar dan rombongan, guru kita Kiai Ali Badri yang telah datang jauh. Terima kasih Pak Kiai atas kedatangannya. Datuk Permatolai yang kita muliakan juga telah memberikan tongkat dan melekat kepada Abuya kita dan kepada wali Nanggro kita, dan seluruh para pejuang. Hadir juga Adinda Tengku Ahmad Damanhuri, Tengku Nasrul Ali, dan semuanya para guru-guru yang telah hadir dan selama ini terus berjuang bersama Abuya. Ibu-ibu P2T, ketua dan seluruh anggota, adik-adik RP2T, ketua dan seluruh anggotanya, dan para jamaah yang dirahmati Allah, dan semua yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Juga hadir Ketua MPTT Provinsi Aceh, Bapak Haji Kamaruzzaman dan rombongan bersama Wali Halimi dari Banda Aceh. Saya diberi judul manfaat ya, tauhid tasawuf dalam kehidupan kita dengan waktu 5 menit. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, saya ini bukan pidato, anggap mentong sayembara. Salah tingkah sedikit karena ada para ulama-ulama, ada guru-guru kita, bahwa sebagaimana selalu kita mengikuti pengajian dari Abuya. Di antaranya Abuya menyampaikan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang-orang yang bertakwa itu akan diberikan jalan keluar dalam kehidupannya, makhrajan. Ada ayat lain, orang-orang beriman dan beramal saleh, baik itu laki-laki dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kepada mereka itu akan diberikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah dijelaskan oleh para ulama, para mufassir, di antara lain kita puas ya dengan apapun yang kita miliki. Jadi puas katanya
dengan harta, dengan apapun yang diberikan oleh Allah, merasa cukup. Itu diantara tafsir daripada hayatan thayyibah. Dan tentu banyak lagi diberi kemudahan, kelapangan, sehingga di antara banyak kita, para jamaah PTT ini mengakui itu. Saya sudah tenang katanya selama bergabung dengan Tauhid Tasawuf. Saya, kata sebahagian orang, walaupun banyak uang, kacau selama ini kehidupan saya. Tapi selama bergabung dengan Abuya, alhamdulillah hilang kacaunya. Saya, kata sebahagian yang lain, ini yang kepada saya saja ini dilapor. Padahal saya juga banyak masalah ya Pak. Betul. Saya sering bertengkar dengan istri, kata sebahagian kawan-kawan. Tapi selama ini bergabung, istri saya sudah damai dengan saya, kata sebahagian orang di Banda Aceh. Kata sebahagian istri kepada saya, Ustaz, saya sudah 15 tahun kawin dengan suami saya. Dan saya menginginkan sesuatu kepada beliau itu, sifat-sifat beliau itu terhadap saya. Cinta kepada saya, tidak kasar kepada saya, lembut kepada saya, terbuka dengan saya. Itu tidak saya dapati selama 15 tahun lamanya. Tapi begitu suami saya bersama Abuya, saya mendapati itu. Kata salah seorang ibu di Banda Aceh, itulah ya ja'allahu makhrajan. Itu masih sebahagian kecil, belum lagi apalagi orang-orang yang sangat dekat dengan Abuya, dengan Allah, yang selalu berzikir, itu tentu lebih lagi. Tetapi Bapak, yang dijanjikan oleh ayat itu, makhrajan atau hayatan thayyibah dan sebagainya, salah satu syarat diperoleh iman yang kamil atau takwa yang seperti dalam ayat itu, salah satu syaratnya adalah tidak bersarang syirik khafi di dalam batin kita. Itu salah satu syarat memperoleh iman yang sempurna dan ketakwaan yang sempurna. Dan itu tidak bisa dicapai hanya dengan mengakui Allah, hanya dengan mempercayai kebesaran Allah. Tidak bisa diperoleh itu hanya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi baru bisa diperoleh itu dengan merasakan Allah, dengan merasakan keberadaannya, tidak dengan semata-mata mengakui saja. Nah, untuk merasakan itulah diangkatnya tauhid tasawuf dan tauhid sufi ini oleh Abuya. Kita sama-sama sudah paham, pemahaman-pemahaman begitu banyak diberikan oleh Abuya, sehingga perjuangan ini sudah dirasakan bukan hanya oleh orang Aceh Selatan yang sebagai pusat, tapi dirasakan oleh seluruh jamaah yang ada di kabupaten, bahkan sampai keluar Aceh. Tadi hadir dari macam-macam, sebagai buahnya, sebagai hasilnya, sampai ke Sumatera Barat, seperti disampaikan oleh guru kita tadi Tengku Masyuri, dan bahkan sampai ke luar negeri. Itulah tujuan, maksud diperjuangkan oleh Abuya Majelis Tauhid Tasawuf ini. Semoga saja orang yang belum paham, semoga dibuka pintu hatinya untuk paham
tentang apa yang sedang diperjuangkan. Semoga yang terus menyebarkan fitnah berhenti daripada fitnahnya dan sama-sama bergabung untuk memperjuangkan ilmu yang hak ini, yang faedahnya sepintas seperti gambaran yang saya sampaikan. Semua itu tidak bisa dicapai melainkan dengan cinta dan rindu kepada Allah, dan itu nggak bisa dicapai rindu dan cinta melainkan dengan tauhid tasawuf ini. Barangkali itu saja Buya yang dapat Sukri sampaikan. Banyak sekali kekurangan dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.